rahmat imamat yang dianugerahkan kepada kami melulu kuasa Allah, kuasanya, kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang sempurna, yang membuat kami orang-orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini boleh mengemban tugas pelayanan dan perutusan ini untuk menuai panenan di kebun anggur Tuhan yang berlimpah, sementara pekerjanya sedikit. Syukur kepada Allah. Saya bersyukur bahwa menjelang HUT Imamat yang ke-29 di tanggal 7 Juli kemarin, saya boleh pulang ke rumah dan kami bersama ayah kami dan adik-adik yang bisa pulang berkumpul, sharing pengalaman, dan kemudian kami saling mendoakan, saling menguatkan bila ada di antara kami yang salah, mungkin salah komunikasi, salah memahami, kemudian saling memaafkan, saling mengampuni. Dipimpin oleh ayah kami, Bapak Leo Bernardus Sukatmin Purwoatmojo, kami sharing satu sama lain, mengungkapkan isi hati kami di antara kami. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar, bila Engkau menguji hatiku, bila Engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun Kau temukan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca
Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini tanggal 8 Juli 2025, saya bersama dengan teman-teman seangkatan tahbisan tanggal 8 Juli tahun 1996 bersyukur dan berterima kasih atas anugerah rahmat panggilan yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Kami boleh menghidupi rahmat tahbisan imamat ini pada hari ini genap berusia 29 tahun. Semua itu terjadi bukan karena kesucian, kehebatan, dan kebaikan kami, terutama saya pribadi, melainkan melulu karena kasih kerahiman dan kuasa Allah sendiri dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang membimbing kami para imam. Syukur kepada Allah atas rahmat panggilan imamat ini yang boleh kami hidupi 29 tahun di dalam karya pelayanan, baik untuk umat maupun untuk masyarakat, baik untuk gereja maupun bangsa. Injil yang baru saja kita baca itu juga menjadi salah satu inspirasi saya pribadi dalam menanggapi panggilan Tuhan karena perutusan yang diberikannya, karena Allah sendiri dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil, memilih, dan mengutus kami para imam. Bukan sekali lagi karena kesucian, kehebatan, kebaikan kami, tetapi melulu karena kasih kerahiman Allah sendiri yang memakai kami, orang yang lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa ini, sebagai imamnya. Ketika 29 tahun yang lalu saya menerima sakramen tahbisan ini, secara pribadi saya mengambil moto yang selama hidup saya hayati, yaitu
sabda Tuhan sendiri kepada Santo Paulus yang disampaikan kepada umat di Korintus dalam suratnya yang kedua, bab 12 ayat 9a khususnya. Santo Paulus di dalam setiap kelemahan dan kerapuhannya, bahkan keberdosaannya, menyadari bahwa panggilan itu tidak lain adalah kasih karunia dan kuasa Allah yang begitu besar. Maka Allah berfirman kepada Santo Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna." Rahmat imamat yang dianugerahkan kepada kami melulu kuasa Allah, kuasanya, kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang sempurna, yang membuat kami orang-orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa ini boleh mengemban tugas pelayanan dan perutusan ini untuk menuai panenan di kebun anggur Tuhan yang berlimpah, sementara pekerjanya sedikit. Syukur kepada Allah. Maka pada kesempatan yang baik ini seraya bersyukur atas rahmat panggilan yang dianugerahkan kepada kami, kepada saya sebagai imamnya. Kami juga berterima kasih atas doa-doa yang panjenengan semua persembahkan untuk panggilan kami, sebagaimana kami juga selalu berdoa untuk panjenengan. Terima kasih kepada keluarga yang dengan segala keterbatasan terus berdoa dan mendukung panggilan saya. Saya bersyukur bahwa menjelang HUT Imamat yang ke-29 di tanggal 7 Juli kemarin, saya boleh pulang ke rumah dan kami bersama ayah kami dan adik-adik yang bisa pulang berkumpul, sharing pengalaman, dan kemudian kami saling mendoakan, saling menguatkan bila ada di antara kami yang salah, mungkin salah komunikasi, salah memahami, kemudian saling memaafkan, saling mengampuni. Dipimpin oleh ayah kami, Bapak Leo Bernardus Sukatmin Purwoatmojo, kami sharing satu sama lain, mengungkapkan isi hati kami di antara kami, dan kemudian ditutup dengan berkat doa dari ayah kami lagi, dan kemudian juga saya sebagai imamnya memberikan berkat sebagai imam. Terima kasih atas hal baik yang boleh kami alami. Kami dipanggil dari keluarga yang dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun kuasa Allah sempurna di dalam setiap kelemahan-kelemahan yang ada. Kasih karunia yang sama dicurahkan untuk panjenengan semua dimanapun berada. Kasih karunia yang sempurna di dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Kita bersyukur atas semuanya itu. Mari kita saling mendoakan agar kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita terus bertumbuh berkembang, memulihkan, mendamaikan, menjadi berkat untuk siapa saja. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga kita semua, khususnya panjenengan, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam.